Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana Fajar, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah keterampilan berbicara yang akan membahas materi membaca kritis. Nah, sebagai pengantar, kami akan membahas tentang pengertian, arti penting membaca kritis, hakikat membaca kritis, dan kemudian kesimpulan. Nah, untuk itu, bagaimana pembahasan mengenai arti penting membaca kritis akan dibahas oleh kawan saya selanjutnya di slide berikut. Ya, kali ini akan dibahas di slide selanjutnya oleh kawan saya Nur Azizah dan teman-teman. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian membaca kritis. Dalam membaca terdapat beberapa proses dengan tujuannya masing-masing, dan salah satunya ialah membaca kritis, di mana membaca kritis ini memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam membaca. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang melibatkan proses analisis dan evaluasi, serta menuntut pembelajar memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kualitas isi dan style teks yang dibaca berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterampilan membaca kritis merupakan salah satu wujud keterampilan membaca yang menunjukkan level pemahaman yang tinggi. Melalui keterampilan membaca kritis, pembaca diharapkan memiliki kemampuan memahami makna secara komprehensif, termasuk makna yang berada di balik teks. Keterampilan membaca kritis melibatkan kemampuan menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi bacaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya membaca kritis. Yang pertama itu ada arti penting membaca kritis, yaitu keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas membaca, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Para ahli membaca membagi aktivitas membaca dalam beberapa jenjang berbeda berdasarkan intensitas proses berpikir yang dilibatkan. Yang pertama itu ada membaca literal. Membaca literal itu merupakan tingkatan membaca paling dasar yang berorientasi menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaan. Yang kedua itu ada membaca interpretatif, yaitu melibatkan kemampuan memperoleh informasi yang diimplikasikan dari pernyataan antar baris. Yang ketiga itu ada membaca kritis, yaitu melibatkan kemampuan memperoleh informasi melalui proses berpikir kritis. Yang terakhir itu ada membaca kreatif, yaitu melibatkan kemampuan berimajinasi dan berkreasi untuk memproduksi ide. Selanjutnya juga ada hakikat membaca kritis, yaitu membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tertulis pada teks maupun maksud terselubung lainnya. Hakikat membaca kritis itu yang pertama ada menginterpretasi, yaitu keterampilan ini adalah keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Yang kedua itu ada menganalisis, yaitu keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Yang ketiga itu ada mengorganisasi, yaitu merupakan keterampilan untuk mengkelompokkan setiap informasi yang ada sesuai dengan bacaan tersebut. Yang keempat itu ada menilai. Keterampilan ini merupakan keterampilan dalam menilai dan memperhatikan nilai yang terkandung dalam tiap teks. Yang terakhir itu ada menerapkan. Keterampilan ini merupakan suatu proses dalam mempraktekkan tiap informasi yang didapat.
membaca kritis. Membaca kritis sebagai aktualisasi berpikir kritis merupakan proses yang terarah dalam kegiatan mental. Contohnya itu untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis suatu pendapat. Terus, berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa membaca kritis ini adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam. Selanjutnya ada membaca kritis dengan baik menurut Nur Hadi. Nur Hadi menjelaskan bahwa dalam memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal. Contohnya itu modal pengetahuan tentang aspek keterampilan membaca, yang kedua pengetahuan tentang teknik membaca cepat, dan pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Wallace dan Way tahun 2011. Yang pertama, merumuskan pertanyaan-pertanyaan utama sebagai penjabaran tujuan utama membaca. Jadi, setelah kita membaca suatu bacaan atau teks, kita dapat merumuskan bacaan tersebut dan membuat pertanyaan-pertanyaan utama dalam bacaan tersebut. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan utama dalam pertanyaan-pertanyaan penjelas. Jadi setelah kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan utama, kita mengembangkan pertanyaan utama tersebut agar lebih jelas. Jadi pertanyaan yang jelas. Lalu yang ketiga, mengevaluasi bacaan untuk memperoleh manfaat untuk mencapai tujuan membaca. Jadi setelah kita merumuskan pertanyaan utama, lalu mengembangkan pertanyaan utama, yang ketiga kita mengevaluasi bacaan tersebut agar kita dapat memperoleh tujuan kita dalam membaca. Lanjut ke slide selanjutnya, membaca kritis menurut Seiler yaitu berfokus pada fakta, selanjutnya yaitu analitis. Yang dimaksud dengan analitis yaitu mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dibaca. Setelah memiliki analitis yaitu seorang membaca kritis harus berpikir terbuka, memiliki sikap skeptis. Yang dimaksud dengan sikap skeptis yaitu aktif bertanya, lalu ada kreatif, selanjutnya ada aktif secara intelektual. Kesimpulan dalam membaca kritis, membaca merupakan kegiatan atau proses yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi dalam tulisan. Jadi, membaca kritis adalah tingkat keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengimplementasikan proses berpikir secara kritis yang melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh.